Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini Ibu akan berbagi mengenai soal-soal penilaian akhir semester beserta pembahasannya untuk mata pelajaran IPA kelas 8. Baiklah, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama. Gerak menutupnya daun putri malu saat disentuh disebut A. Fotonasti, B. Seismonasti, C. Termonasti, D. Niktinasti. Jawaban yang tepat adalah seismonasti. Hal ini karena seismonasti ini adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsang berupa sentuhan. Nomor 2. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata disebut A. Nasti, B. Esionom, C. Tropisme, D. Higroskopis. Jawaban yang benar adalah higroskopis. Soal nomor 3. Ada beberapa hewan dalam gerakannya harus melawan inersia atau kelembaman yang nilainya besar. Di antaranya A. Burung dan kuda, B. Gajah dan cicak, C. Monyet dan kadal, D. Gajah dan kerbau. Jawaban yang benar adalah gajah dan kerbau. Soal nomor 4. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda tersebut adalah Untuk mencari kecepatan, maka dihitung dengan cara membagi antara jarak dengan waktu. V sama dengan S dibagi T. Di sini jaraknya datanya 5 meter sedangkan waktunya 2,5 sekon. Sehingga langsung saja kita bagi 5 dibagi 2,5. Hasilnya 2 meter per sekon. Nomor 5. Sebuah gaya sebesar 40 Newton bekerja pada suatu benda yang masanya 20 kg. Besar percepatan benda tersebut adalah. Nomor 5 kita pecahkan dengan menggunakan persamaan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Karena yang ditanyakan adalah percepatannya, A-nya, maka rumusnya menjadi sigma F dibagi M. 40 dibagi 20 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nomor 6. Pada saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, tiba-tiba direm. Badan kamu akan terdorong ke depan. Peristiwa ini sesuai dengan hukum Newton yang jawabannya adalah hukum Newton yang pertama. Nomor 7. Berikut ini yang merupakan fungsi dari sistem rangka kecuali A. Alat gerak aktif, B. Tempat untuk menyimpan kalsium dan fosfor, C. Memberikan bentuk pada tubuh, D. Melindungi organ internal. Jawaban yang tepat adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu adalah fungsi dari otot penerangka. Nomor 8. Tipe persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher disebut A. Putar, B. Pelana, C. Engsel, D. Peluru. Jawaban yang betul adalah sendi putar. 9. Otot polos memiliki sifat-sifat sebagai berikut kecuali A. Berbentuk gelondong, B. Tidak memiliki garis-garis melintang, C. Gerakannya secara tidak sadar, D. Gerakannya secara sadar. Otot polos itu gerakannya secara tidak sadar, sedangkan gerakan secara sadar ini dimiliki oleh otot lurik atau otot rangka. Jadi jawaban yang betul adalah D. 10. Kegiatan beberapa anak di bawah ini yang tidak melakukan usaha adalah A. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja berpindah sejauh 20 cm. B. Mendorong tembok sampai berkeringat. C. Mendorong mobil mogok sampai bergerak. D. Mengayuh sepeda dari rumah ke sekolah. Nah, syarat seseorang dikatakan melakukan usaha itu adalah yang pertama ada gaya yang bekerja, yang kedua ada perpindahannya. Di sini dari keempat opsi ini yang tidak melakukan usaha itu adalah yang B. Karena dia hanya memberikan gaya tetapi temboknya tidak berpindah atau perpindahannya 0. 11. Perhatikan gambar gaya yang bekerja di bawah ini. Resultan dan arah gaya yang dihasilkan adalah
Nah, untuk mencari resultan gaya, maka prinsipnya jika gaya-gaya itu searah, maka ditambahkan atau dijumlahkan. Tapi jika gaya-gaya itu berlawanan arah, maka harus dikurangi. Di sini gaya F2 dan F3 ini searah, maka kita tambahkan 5 ditambah 25 hasilnya 30. Di sini 30. Kemudian dikurangi F1 karena berlawanan arah. 30 dikurangi 20. Maka hasilnya 10. Kemudian kita tentukan arahnya. Arahnya adalah ke arah gaya yang nilainya lebih besar, yaitu ke kanan. Jadi jawabannya adalah D. 12. Akibat kesalahan dalam posisi duduk yang berlangsung lama, maka tulang belakang seseorang dapat membengkok ke samping. Kelainan ini disebut sebagai A. Lordosis, B. kifosis, C. skoliosis, D. paralisis. Kalau ke samping maka jawabannya adalah skoliosis. 13. Berikut ini merupakan manfaat pesawat sederhana adalah A. mempermudah usaha, B. memperkecil usaha, C. memperbesar usaha, D. mempersulit usaha. Jawaban yang tepat adalah mempermudah usaha. 13 itu mempermudah usaha. Kita lanjutkan nomor 14. Alat berikut yang prinsip kerjanya menggunakan bidang miring adalah A. skrup, B. roda, kereta roda ya, kemudian C. ini catut, D. tangga. Ya, yang menggunakan prinsip bidang miring itu adalah di sini jawabannya ada dua, yaitu skrup dan bidang tangga ya di sini. Nomor 15. Sebuah benda 60 Newton akan didorong menggunakan bidang miring seperti pada gambar. Apabila gaya gesek pada bidang miring diabaikan, maka gaya terkecil yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut adalah, kita gunakan persamaan W kali H sama dengan F kali S. Dalam hal ini kita yang ditanyakan adalah F-nya, maka persamaannya menjadi W kali H dibagi S. W-nya 60 Newton, kemudian ketinggiannya 20, kemudian panjang bidang miringnya adalah 60 cm. Maka persamaan ini kita coret. Nah, hasilnya adalah 20. Jadi diperlukan gaya sebesar 20 Newton. Nomor 16, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar katrol tetap. Keuntungan mekanik katrol tersebut adalah, keuntungan mekanik katrol tetap itu adalah sebesar 1. 17. Berikut ini yang termasuk kelompok tuas jenis ke-1 adalah A. gunting dan tang, B. pinset dan gunting, C. pembuka tutup botol dan gunting, D. gunting dan staples. Tuas jenis ke-1 itu ditandai dengan titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Jadi yang tepat adalah gunting dan tang. 18. Perhatikan gambar berikut. Dua buah gaya F1 dan F2 bekerja pada sebuah benda sehingga bergerak bendanya sebesar 4 meter ke kanan. Usaha yang dilakukannya adalah, untuk mencari usaha kita gunakan persamaan ini, W sama dengan sigma F dikali S, gaya kali perpindahan. Karena di sini ada dua buah gaya yang arahnya berlawanan, kita kurangi dulu F1 dikurangi F2 sebesar 75, kemudian hasilnya kalikan 4. 75 kali 4 jawabannya adalah 300 Joule. Soal nomor 19. Jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya selalu membelah adalah A. epidermis, B. meristem, C. parenkim, D. pengangkut. Jawaban yang tepat adalah meristem. 20. Fungsi bulu akar adalah A. melindungi akar ketika menembus tanah, B. mengangkut air dan unsur hara dari tanah, C. menopang pohon untuk tetap dapat berdiri, D. memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara. Jawaban yang tepat adalah memperluas daerah penyerapan.
21. Pada akar terdapat jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jaringan yang dimaksud adalah A. Xilem, B. Phloem, C. Epidermis, D. parenkim. Jawaban yang tepat adalah phloem. Ya, phloem itu fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan xilem ini juga jaringan pengangkut, tetapi fungsinya untuk xilem ini adalah mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah ke daun. Nomor 22, korteks pada batang terdiri atas jaringan. Ya, jawabannya adalah parenkim, kolenkin, dan sklerenkim. 23, pada tanaman ubi dan wortel terdapat jaringan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, yaitu A. epidermis, B. korteks, C. endodermis, D. stel. Jawabannya adalah korteks. 24. Jaringan pada batang yang tersusun atas satu lepisel yang mengandung zat tepung adalah A. endodermis, B. epidermis, C. korteks, D. sirner pusat. Jawaban yang tepat adalah endodermis. Soal nomor 25. Jaringan pada daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis adalah jawaban yang tepat adalah palisade dan bunga karang. Mesofil tiang dan mesofil bunga karang. 26. Klorofil diperlukan daun untuk berfotosintesis karena klorofil dapat jawaban yang tepat adalah menyerap energi matahari. 27. Proses fotosintesis yang terjadi pada daun menginspirasi para ilmuwan untuk membuat teknologi berupa jawabannya adalah sel surya ya. Jadi pembuatan teknologi sel surya itu terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun. Kalau lapisan mengkilap ini diinspirasi pada kutikula daun talas. Kemudian pemurnian air ini pada eceng gondok, sedangkan sensor cahaya ini pada stomata tanaman kaktus. Nomor 28, bahan makanan yang kita konsumsi harus mengandung sejumlah jawaban yang tepat adalah karbohidrat dan protein. 29, pada masa pertumbuhan sebaiknya seseorang anak mendapatkan asupan bahan makanan yang mengandung jawaban yang tepat adalah protein. Protein ini sangat cocok untuk pertumbuhan sel. 30, ketika melakukan uji makanan dengan bioret tampak muncul warna ungu pada bahan makanan. Hal ini menunjukkan makanan mengandung jawaban yang tepat adalah karbohidrat. 31, pencernaan yang terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas disebut pencernaan mekanis. Sedangkan pencernaan kimia ini menggunakan enzim. 32, organ pencernaan yang bersifat asam bertugas untuk membunuh bakteri dan mencerna protein adalah A. mulut, B. lambung, C. usus, D. hati. Jawabannya adalah lambung. Di dalam lambung itu terdapat enzim HCl, asam klorida, yang bersifat asam yang berfungsi untuk membunuh bakteri. 33, bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah tentu saja pewarna alami karena lebih sehat. 34, pengawet digunakan dalam pembuatan bahan makanan karena fungsinya untuk menghambat proses pertumbuhan berbagai macam mikroorganisme yang terdapat pada makanan. 35, pemanis buatan yang tidak mengandung kalori dianjurkan untuk dikonsumsi para penderita penyakit tertentu yang ingin menikmati rasa manis secara aman. Penyakit tersebut adalah diabetes atau penyakit gula. 36, hal yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah terlanjur kecanduan psikotropika adalah jawaban yang tepat adalah mengatasinya dengan menahan diri dari penggunaan bahan tersebut supaya tidak terlanjur kecanduan. Jadi kita harus mengatasinya dengan menahan diri.
37. Zat pada rokok yang dapat menyebabkan kecanduan oksigen dalam darah. Ulangi lagi, zat pada rokok yang dapat menyebabkan kandungan oksigen dalam darah berkurang. Ini adalah jawabannya CO ya, karbon monoksida. 38. Berikut ini yang mengandung macam-macam zat adiktif tetapi bukan narkotika. Jadi obat zat-zat ini bersifat menimbulkan kecanduan tetapi bukan narkotika dan psikotropika, yaitu C. Teh, kopi, dan rokok. Teh, kopi, dan rokok ini dapat menimbulkan kecanduan atau zat adiktif. 39. Gejala psikis korban ketergantungan psikotropika adalah, di sini kata kuncinya adalah psikis atau berkaitan dengan mental. Maka jawaban yang tepat adalah menimbulkan rasa gembira yang berlebihan. Terakhir, jenis obat psikotropika yang dapat menimbulkan halusinasi adalah, jawaban yang tepat adalah LSD. Ya, alhamdulillah udah selesai tentang pembahasan soal-soal latihan penilaian akhir semester. Diharapkan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan kalian lebih siap untuk menghadapi ujian nanti. Terima kasih.